Al-Quran disebut dengan zikir, maka ketika diperintahkan bertanyalah kalian pada ahli zikir, berarti bertanyalah kalian pada ahli Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur terus kepada Allah. Di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini, kita masih dipertemukan lagi untuk melanjutkan cerita tafsir tematik kita, kajian kita wabil khusus pada sumber primer pertama dan utama di dalam kita beragama Islam ini, yakni Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kesempatan hidup, energi, rezeki, keluarga, saudara, sahabat, lingkungan, teman-teman, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa bahagia, selamat dan sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik lagi yang menarik ya, yaitu terkait dengan zikir, membedah zikir. Kita sering di masyarakat kita atau di sekitar kita itu mendengar kata zikir atau zikir ya. Memang kata ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, zikir ya, itu ada, sudah masuk di dalam hasanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Sebenarnya apa itu zikir ya? Kalau kita itu mendengar zikir, kemudian langsung seperti orang yang wiridan itu ya. Jadi orang yang wiridan, orang yang melafalkan terus diulang-ulang, itulah kita menangkap zikir itu ya. Tetapi rekan-rekan sekalian, marilah kita melihat kata zikir itu ya, makna zikir ya secara bahasa dari kamus-kamus Al-Quran atau kamus-kamusnya para mufassir ya, Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Bisa juga dicek di Lisanul Arab, yang di situ kalau kita ingin mempelajari kosakata arti di dalam Al-Quran, sebaiknya kita juga meninjau makna kosakatanya itu dan juga ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kata tersebut ya. Jadi zikir adalah keadaan jiwa yang membuat seseorang dapat memelihara ilmu yang dimilikinya ya. Jadi zikir itu keadaan jiwa yang membuat orang yang memilikinya itu bisa menjaga ilmu yang telah dipelajarinya, yang telah diingatnya atau yang telah dipelajarinya. Jadi ilmu pelajaran dia pelajari masuk dalam dirinya, lah ilmu itu bisa dijaga oleh jiwanya. Jadi keadaan jiwa yang membuat orang bisa memelihara, menjaga, melestarikan ilmu yang dimilikinya. Kita bisa tahu memang rekan-rekan sekalian ya, di sekitar kita itu masyarakat atau orang itu memang ada orang yang bisa menjaga atau memelihara ilmu yang dimilikinya. Tetapi ada juga orang yang nggak bisa memelihara ilmu yang dimilikinya. Ya, gampangnya kalau kita melihat teman-teman kita dulu ya di sekolah ya, atau di pesantren atau di kampus ya, ketika guru memberikan pelajaran itu ada murid-murid yang bisa menangkap pelajaran itu ya, bahkan dia bisa menyelesaikan soal ujian yang diberikan oleh gurunya, bahkan dia ingat gitu dengan ilmu yang telah dipelajarinya.
Ya. Jadi bisa tahu, bisa gampang ya. Pelajaran matematika, pelajaran kimia, misalkan pelajaran biologi, ya, pelajaran bahasa, misalkan pelajaran IPS, ya, itu ada teman-teman kita yang memang gampang gitu, bisa nangkap, gampang bisa gitu ya. Terus dia ingat gitu, ketika ujian pun dia bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Jadi keadaan jiwanya itu bisa memelihara ilmu yang telah dipelajarinya, yang telah diberikan oleh guru. Kepahamannya itu bisa dipelihara oleh dia. Tapi sebaliknya ada juga ya, murid-murid yang nggak ngerti, nggak bisa itu menangkap pelajaran guru. Dipelajari lagi, diulang lagi, diulang-ulang. Tahu tapi kok sulit gitu ya. Yang temannya itu mungkin dapat 90, dapat 98, bahkan dapat 100. Dia dapat 30, dapat 40 gitu ya. Maksimal dapat 50. Ya, maksudnya ini menggambarkan keadaan jiwa yang memang berbeda. Yang jelas kita tahu gitu bahwa keadaan jiwa mereka itu berbeda. Ada yang keadaan jiwanya itu bisa memelihara ilmu yang telah dimilikinya. Ada yang memang nggak bisa. Ya. Nggak bisa, baik itu menerimanya pelajaran itu sekilas saja, sekilas selalu saja, kemudian lupa gitu ya. Ya otomatis ketika diberi ujian ya memang blank, sudah nggak ingat apa-apa ya, nggak paham bahkan pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah dari situ kita bisa melihat keadaan jiwa yang berbeda. Satu, keadaan jiwanya itu bisa memelihara ilmu yang telah dimilikinya. Yang satunya, keadaan jiwanya nggak mampu itu memelihara ilmu yang dimilikinya. Jadi memang ada di dalam realita kita. Meskipun rekan-rekan sekalian, kalau dilihat potensi dan kecerdasan atau kebisaan seseorang itu tidak bisa disamakan. Memang ada yang jiwanya itu mampu di bidang matematika, ya, atau kimia, fisika. Ada juga yang keahliannya itu di bidang yang lain. Ya, keahliannya itu mungkin hubungan kemanusiaan, ya, mungkin mengatur orang, ya, mungkin marketing, itu juga penting juga ya. Jadi istilahnya itu kecerdasan yang berbeda, gitu aja. Bukan satunya pinter terus satunya nggak pinter, ya nggak seperti itu. Sama-sama pinter, cuman pinter di bidang masing-masing. Ya, jadi itu rekan-rekan sekalian gambaran dari zikir itu. Zikir itu keadaan jiwa yang membuat orang bisa memelihara ilmu yang telah dimilikinya, melestarikannya, memeliharanya, menjaganya. Ya. Lah rekan-rekan sekalian, kemudian maka memunculkan makna berikutnya. Jadi zikir itu menghadirkan sesuatu baik di otak maupun di lisan. Menghadirkan sesuatu di otak yang itu kemudian menghasilkan makna mengingat. Jadi zikir itu disebut dengan mengingat. Zikir artinya mengingat. Karena dia menghadirkan sesuatu di otak. Terus ingat, oh ya, itu namanya zikir. Jadi menghadirkan sesuatu di otak. Lah, menghadirkan sesuatu itu tidak hanya di otak, ada juga yang menghadirkan sesuatu itu di lisan, di lidah ini, ya. Makanya lantas zikir itu diartikan dengan menyebut, ya, menyebut, ya. Nah, jadi orang yang mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang menghadirkan dengan lisannya, itu pun bisa juga disebut dengan zikir, ya. Ya, tetapi lebih kepada zikir menghadirkan sesuatu di lisannya. Ya. Ada yang tadi satunya itu menghadirkan sesuatu di otaknya, mengingat, ya. Oh, di situ menggambarkan juga mengandung kepahaman, ya. Mengandung pengertian di otaknya itu. Jadi ada dua, ya, memelihara, lebih ke menghadirkan sesuatu. Maka lantas ada yang menyebutkan bahwasanya zikir itu seperti al-hifdz. Al-hifdzu, ya, seperti itu, tetapi bedanya kalau zikir ini lebih ke menghadirkan, jadi menghadirkan, ya, baik dengan otak atau ingatan dengan lisan. Sedangkan al-hifdzu atau hifdzu itu lebih ke penjagaan atau lebih ke pemeliharaan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan melihat contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kata zikir itu, ya.
Yang pertama, Allah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu disebut dengan zikir. Ya, jelas sekali Allah menyebut Quran itu adalah zikir ya. Ini perlu kita garis bawahi. Itu di surat Al-Anbiya ayat 50, surat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Al-Qur'an ini adalah zikir. Anzalnahu yang kami turunkan, afa antum lahu munkirun. Apakah kalian mengingkarinya? Kata Allah. Ya, jadi titik tekannya saya ingin menyampaikan di sini bahwa Al-Qur'an itu disebut zikir ya. Wa hadza dzikrun mubarakun. Ini adalah zikir. Al-Qur'an itu adalah zikir. Jadi Quran itu disebut zikir karena Al-Qur'an itu membuat orang menjadi ingat. Ya. Membuat orang menjadi ingat. Kalau dia hanya membaca dengan melafalkan atau melantunkan dengan lidahnya, ya itu pun juga disebut zikir karena dia menyebut bersuara. Tapi juga Al-Qur'an itu dipahami dengan akal, dipahami dengan otak, ya, dengan segenap kecerdasan, itu juga zikir yang membuat orang menjadi ingat kan. Jadi zikir Al-Qur'an disebut zikir, membuat orang menjadi ingat, membuat kaum mukminin itu menjadi ingat. Nah, maka lantas bisa dipahami rekan-rekan sekalian dari sini ya, ketika Allah itu menyebut ya kitab-kitab terdahulu itu juga zikir. Disebut di dalam surat 16 ayat 43 An-Nahl. Ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa itu ahli zikir? Ya, ahli zikir itu adalah ahli Al-Qur'an kalau di zaman Nabi Muhammad. Tadi sudah jelas disebut bahwasanya Al-Qur'an itu adalah zikir. Maka ketika disuruh bertanyalah kalian pada ahli zikir, berarti bertanyalah kalian semuanya pada ahli Al-Qur'an. Ya, jadi di sini bisa dipahami ya, Al-Qur'an disebut dengan zikir, maka ketika diperintahkan bertanyalah kalian pada ahli zikir, berarti bertanyalah kalian pada ahli Al-Qur'an. Ya. Quran disebut pengingat, berilah peringatan. Ya, seperti di surat 51, surat Az-Zariyat ayat 55 ya, Allah menyatakan wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan dan berilah zikir itu manusia itu fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya zikir itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ya, wa dzakir ini juga menggunakan kata zikir. Berilah zikir orang-orang itu. Ya, karena zikir itu bermanfaat bagi mereka. Jadi wa dzakir, berikanlah zikir, yakni berikanlah Al-Qur'an. Ingatkanlah orang-orang itu dengan Al-Qur'an. Berilah peringatan masyarakat itu dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an tadi disebut dengan zikir. Ketika Allah mengatakan berilah peringatan masyarakat umatmu itu dengan Al-Qur'an, apa dengan zikir, maka yang dimaksud adalah berilah mereka itu peringatan dengan Al-Qur'an. Ya, kalau di zamannya Nabi Daud, ya ahli zikir itu adalah Nabi Daud. Kalau di zamannya Nabi Musa, ahli zikir itu siapa? Ya Nabi Musa. Kalau di zamannya Nabi Isa, siapa itu ahli zikir itu? Ya Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya. Ya, Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya, itu ahli zikir. Ya. Maka ketika di zaman kita diteruskan siapa itu ahli zikir, yaitu orang-orang yang ahli Al-Qur'an, yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ahli Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut zikir. Berilah peringatan manusia dengan zikir, yaitu berilah peringatan manusia dengan Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua pada ahli zikir, berarti bertanyalah kalian semua pada ahli Al-Qur'an.
orang yang paham Al-Quran, orang yang selalu mendasarkan hidupnya pada Al-Quran, ya, referensi hidupnya pada Al-Quran, prinsip-prinsip hidupnya mendasarkannya pada Al-Quran, ya, akhlaknya mendasarkan pada Al-Quran, ilmunya mendasarkan pada Al-Quran, keyakinannya berdasarkan pada Al-Quran, semua totalitas hidupnya direferensikan pada Al-Quran, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, selalu berdasar Al-Quran, selalu berdasar kepada kepahaman Al-Quran, itulah orang yang disebut dengan ahli dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, mintalah pengetahuan atau bertanyalah kalian semuanya pada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Bertanyalah kalian pada ahli Al-Quran itu jika kalian tidak tahu. Wadzakir, berikanlah peringatan, ingatkanlah orang-orang manusia itu dengan Al-Quran. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya zikir Al-Quran itu, ya, itu sangat bermanfaat bagi kaum beriman. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.